Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Ramawati dengan NIM 2110204001 dari Prodi Manajemen Dakwah kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai moderasi beragama untuk memenuhi tugas e-sains yang diampu oleh Bapak Nafi. Kata moderasi memiliki korelasi dari beberapa istilah. Yang pertama, kata moderasi berasal dari kata moderation dalam bahasa Inggris yang berarti sikap sedang atau sikap yang tidak berlebihan. Nah, ada juga kata lain yakni dari kata moderator yang berarti ketua, penengah, pelerai, juga berasal dari bahasa Latin yakni moderatio yang berarti kesedangan, yakni tidak berlebihan dan pun juga tidak kekurangan. Nah, jadi ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama lalu menjadi moderasi beragama, maka sikap ini merujuk pada sikap seperti mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Jadi, gabungan dua kata tersebut merujuk pada sikap dan upaya yang menjadikan agama dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku ekstrim dan selalu mencari jalan tengah yang dapat menyatu dalam semua elemen kehidupan masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai kehendak Tuhan. Keragaman tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang mencipta, bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beruntung kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sehingga berbagai keragaman, keyakinan masih dapat dikomunikasikan dan karenanya antar warga bisa saling memahami satu sama lain. Meski begitu, gesekan akibat keliru mengelola keagamaan itu tidak jarang juga terjadi. Konflik berlatar agama ini dapat menimpa berbagai suku, kelompok, mazhab dalam satu agama yang sama, atau terjadi pada beragam kelompok dalam agama-agama yang berbeda. Biasanya awal terjadinya konflik berlatar agama ini disurut oleh sikap saling menyalahkan tafsir dan paham keagamaan, merasa benar sendiri, serta tidak membuka diri pada tafsir dan pandangan keagamaan orang lain. Untuk mengelola situasi keragaman di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan beragama. Salah satunya yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan. Mengapa kita, bangsa Indonesia khususnya, membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan juga kan. Nah, ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Nah, jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Nah, itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Orang-orang yang ekstrim tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya saja seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah.
Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk memadai seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir. Kebenaran menjadi beranak panak. Sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir-tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Ketiga, khusus dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nah, itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakter yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman ekstremisme. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak seni-seni keindonesiaan kita jika dibiarkan tumbuh dan berkembang. Karenanya moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti menyayangi dengan asas ajaran agama yang mengajarkan prinsip adil dan setia, tetapi berbagi kebenaran sejauh tafsir agama. 这一次我真的睡着了。 Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.